Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf ya, agak bising sedikit, ada bunyi motor. Oke, kali ini video saya beda karena saya berada di TKP. Berada di TKP atau tempat kejadian perkara hampir 1 tahun yang lalu, pas di bulan puasa, tapi di bulan Maret sewaktu PKP, apabila sempat pada waktu itu saya menyelamatkan satu anak TKI yang katanya asal Madura ya, bernama Fitriani. Jadi kasusnya bermula di sini. Maaf ya, saya nggak punya kamera canggih, jadi saya terpaksa kayak gini. Saya parkir mobilnya di sini, mobil saya. Waktu itu jam 4 pagi. Jadi saya sadar bahwa di sana ada satu mobil yang sedang hidup injinnya. Pukul 4 pagi. Waktu itu saya pulang dari ngantar sembako, karena waktu itu Malaysia sedang total lockdown. Jadi banyak TKI kita yang tidak punya pekerjaan, nggak kerja, nggak makan, jadi saya antar sembako. Sampai jam 4 pagi itu, udah agak lewat sedikit lah. Jadi saya pulang, saya parkir mobil di situ, tapi waktu itu saya lihat, nah itu mobil saya. Ini kaos yang saya pakai malam itu ya, waktu kejadiannya. Ini kaosnya nomor 23, Baju Timnas tahun 2012. Jadi ada satu mobil pas di sana. Di sana ada satu gang sempit bisa masuk ke sana. Jadi saya langsung jalannya ke sini. Usai parkir mobil, pas di situ tadi parkirnya mobil saya. Saya langsung berjalan ke sini. Ini gang sempit ya, satu gang sempit di sini. Di sini tempat orang jualan kalau pagi, kalau siang. Jadi ini gangnya tuannya. Ya, pasti masih ingat kan saudara-saudara sekalian, saya jumpa sama TKI yang namanya Fitriani itu. Videonya sempat viral. Nggak sampai 3 jam, hampir 1 juta view atau 1 juta share gitu loh. Nah, sampai segitu. Dan saya salut sama saudara-saudara dari Madura, kekompakannya, kerjasamanya, dan penerimaannya begitu mereka tahu bahwa kasus ini adalah satu kasus modus. Tujuan saya mengupload kembali video ini bukan untuk mengaibkan sesiapa, nah pas di sini ya, bukan untuk mengaibkan sesiapa saudara-saudara sekalian, tapi justru saya mau menghentikan perbuatan yang kurang wajar ini, perbuatan modus yang mengatasnamakan kononnya dirinya itu telah dipaksa menjadi seorang PSK atau pelacur sesama warga Indonesia. Nah, saya bawa dia di sini, dia di sana, dia di gang seperti itu. Jadi saya rasa mobil itu masuknya di sana, dia diturunkan sama mucikarinya mungkin pas di sini. Kalau emang benar dia punya mucikari, tapi saya rasa dia bukan PSK, bukan pelacur. Dia maling. Dia maling yang punya komplotan. Jadi mungkin komplotannya parkir di situ, dia di situ. Pakai, kalau saudara-saudara lihat videonya ya, videonya sudah saya hapus. Jadi kalau saudara masih ingat, dia pakai koper yang super gede, super besar kopernya. Jadi dia bawa kopernya di sini, saya terus bawa jalan ke depan. Nah, itu ada pos satpam karena rumah saya pas di dalam. Jadi kalau saudara masih ingat ya, waktu itu saya nggak tahu dengan polos saya bawa karena saya kasihan. Saya nggak terpikir gimana bisa seorang cewek pakai koper besar bisa ada di daerah yang rawan seperti ini pukul 4 pagi. Nah, saya akan ceritakan gimana semuanya satu persatu ya. Saya tunjuk dulu TKP-nya semua. Saya tunjuk TKP-nya. Nah, ini ya saudara-saudara sekalian, masih ingat kan pos satpam? Nah, itu pos satpamnya. Jadi videonya di sana saya ambil. Oke, jadi saya nggak modus ya videonya. Oke. Nah, sekarang saya ceritakan satu persatu. Setelah saya bawa dia masuk, saya bilang yakin di rumah saya ada keluarga saya, mertua saya ada, anak saya ada, jadi dia aman. Tapi belakangan saya akan tahu semuanya. Jadi dia langsung ikut. Dia pura-pura keberatan pada mulanya. Tapi akhirnya dia mengalah lalu ikut masuk ke ruangan itu. Sesudah masuk ke ruangan, kami langsung pergi ke rumah. Saya scan suhu dulu. Nah, setelah video itu diupload dan sudah ramai orang yang meng-share-nya, jadi sebagian dari korbannya dulu langsung telepon ke saya, inbox ke messenger saya. Karena waktu itu saya menggunakan FB. Saya pakai FB untuk mengupload video itu. Saya nggak punya channel YouTube waktu itu. Jadi antara sebagian korbannya itu ada juga tetangga saya. Jadi dia ceritanya begini, katanya, Mas, orang itu komplotannya sudah tahu sasarannya siapa bakal korbannya.
Maaf ya, saya bukan agak meninggi, tapi katanya dia akan cek korbannya itu orang yang ada lah, orang yang punya penghasilan banyak di Malaysia ini, ya. Mungkin orang Indonesia tapi yang punya penghasilan atau punya usaha. Jadi dia datang ke sini, itu rumah saya ya. Jadi dia datang. Modusnya yang pertama yang saya dapat deteksi waktu itu adalah kopernya. Nggak mungkin seorang yang kabur di waktu pagi bawa koper segede itu, kan? Nggak mungkin, pasti ketahuan dia. Lewat apa, kan? Jadi dia masuk dan dia naik apa? Karena waktu itu nggak ada Grab loh, nggak ada taksi, nggak ada Grab. Jadi dia naik apa ke situ? Karena daerah kami harus pakai mobil baru bisa masuk. Jadi begitu dia masuk, sudah sampai di rumah, karena ada orang yang pernah ditipunya datang bersama suaminya orang Pakistan, orang India. Jadi katanya, bang, begini ceritanya. Lalu saya minta permisi, kopernya saya buka. Tuh koper segede itu, isinya cuma CD, BH, sikat gigi, dan beberapa dokumen yang kelihatannya seperti dokumen-dokumen para korbannya, ya, paspor gitu. Pas itu namanya juga beda, bukan Fitriani, namanya Sumarni. Jadi begitu rekan-rekan Madura tahu kasus itu tanpa mengusut dengan lebih dalam, ramai yang langsung message ke saya berterima kasih, dan ramai juga yang merayu supaya saya membantu. Ya saya bantu dengan ikhlas hati. Tapi saya jadi nggak enak. Hal pertama yang saya lakukan bersama istri saya waktu itu adalah kasih dia mukena, biar dia sholat, tapi dia nggak mau. Jadi kebetulan ada tetangga saya namanya Pak Edi. Pak Edi ini datang ke rumah lalu bertanya, anak ini dari mana? Katanya di Madura, dia dari Sumeneb. Jadi kebetulan Pak Edi juga orang Sumeneb. Begitu dia tahu Pak Edi orang Sumeneb, dia ganti lagi, katanya dia orang Pamekasan. Bentar dia bilang dia orang Sampang. Jadi banyak kali loh cabang tempat tinggalnya di Madura. Jadi orang-orang Madura saya salut. Cepat kali tindakannya, langsung telepon ke kampung, satu kabupaten Madura itu dihubungi. Kalau ada yang keluarga ini, nggak ada. Dan setelah itu saya sendiri secara pribadi dengan istri saya bawa dia ke kamar. Kami bilang dari hati ke hati aja lah ya. Ceritakan, katanya dia punya suami di sini, nama suaminya Jarwo, suaminya orang Jawa. Jadi tadi saya bilang, barusan kamu bilang yang bikin kamu jadi mucikari itu, yang bikin kamu jadi PSK dan pakai narkoba itu orang Medan. Katanya enggak bang, saya keliru katanya. Jadi dia kelihatan pura-pura bingung gitu loh. Jadi saya bikin video ini karena barusan saya lihat dia sudah untuk kali ketiga dapat korban baru lagi. Jadi biar semua tahu ya saudara-saudara sekalian, bahwa cewek ini besar kemungkinannya bukan bersuami, satu, kedua dia besar kemungkinan bukan orang Madura. Kita nggak tahu, wallahu alam. Jadi siapa yang melihat video ini tolong sebarkan, terutama yang ada di Malaysia, biar korban tidak berjatuhan, dan kepada sanak saudaranya di kampung biar tahu kelakuan anaknya di sini adalah modusnya. Jadi nggak perlu saya perpanjang karena udah malam, udah hampir jam 4 pas waktunya. Jadi saya mohon saudara-saudara sekalian sebarkan videonya, share. Saya bukan mau tenar, saya cuma mau menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Karena di video itu saya sempat viral. Ya, kalau saya mau jadi bupati di Madura bisa menang saya rasanya waktu itu. Tapi sekarang saya sudah tahu kasus sebenarnya ternyata modus. Jadi biar nggak berlarut-larut, saya mohon tonton videonya tadi dari awal sampai habis dan sharekan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.